Goblok tau. Jadi sebenarnya aku itu udah berencana buat bikin review terakhir tentang 1QA84 yang jilid ketiga, terus habis itu sama beberapa novel lainnya yang aku udah selesai baca. Cuman kondisinya tidak memungkinkan karena nggak tahu kenapa wajahku lagi banyak banget jerawat. Mungkin karena emang efek aku lagi banyak pikiran. Terus habis itu juga biasa cewek bulanan, jadi kayak gini. Aku nggak berani untuk nunjukin wajah di depan kamera, jadi aku mau nunjukin beberapa novel yang sedang aku baca. Bukan sedang aku baca sih, udah aku pinjem di Ipusnas. Cuman ternyata aku baru sempat baca satu novel yang judulnya apa itu, Kim Ji-young lahir 1982. Ini aku pinjam Kim Ji-young ini, kelihatan gak sih? Kelihatan. Ini karena aku habis baca novel dari penulis yang sama yang judulnya Tangerine Green. Terus habis itu karena bagiku lumayan bagus, terus habis itu juga di cover novel yang Tangerine Green itu ditulis kalau dia adalah penulis yang sama yang nulis Kim Ji-young, sedangkan Kim Ji-young sendiri aku belum baca. Jadi aku cari di Pusnas, ternyata ada dan available lumayan banyak. Terus akhirnya aku pinjem untuk melanjutkan itu. Terus ternyata ada 3 novel dari penulis yang namanya Cho Namju ini di Ipusnas. Yang pertama itu ya Kim Ji-young ini, terus habis itu ada lagi yang judulnya Her Name Is, kalau nggak salah Cho Namju, coba lihat. Terus ya Her Name Is, terus habis itu ada Dear Hyun-nam. Nah, mungkin setelah aku baca Kim Ji-young ini aku bakalan lanjut untuk baca yang Her Name Is, karena yang ini meskipun di Ipusnas itu masuk dalam antrian, tapi di Perpus Bung Karno itu ada. Sedangkan kalau yang untuk Dear Hyun-nam ini aku nggak bisa, sejauh yang aku tahu di Perpus Bung Karno itu nggak ada. Jadi aku agak kesulitan untuk pinjam ini karena di Ipusnas ini antri juga. Jadi rencana aku berikutnya seperti itu, aku bakalan lanjut untuk baca novel-novel karya Cho Namju. Terus di Ipusnas itu sebenarnya aku pinjem beberapa novel lainnya seperti Sang Putri dan Sang Pemintal dari Neil Gaiman, sama Sleeping Giants, Sylvania Newell. Terus habis itu ada Teen Lead juga. Ini sebenarnya aku nggak terlalu berencana untuk baca, cuman aku lagi ngetes gitu loh, ngetes Ipusnas di HP-ku. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu aku kan mindah akun di HP yang ini. Terus habis itu aku pinjem buku. Kelihatannya kayak bisa aku pinjam karena emang yang aku pinjam itu bukan buku antrian. Cuman ternyata untuk dalam waktu beberapa hari itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa dibuka, langsung kayak ketutup secara paksa. Bukannya ke lockout tapi kayak ketutup gitu loh, nggak bisa buka buku sama sekali. Jadi beberapa buku ini sebenarnya cuma ngetes doang. Terus habis itu setelah aku menghubungi Ipusnas terus bilang masalahku seperti apa, terus sampai dikasih saran untuk menanganinya, akhirnya Ipusnasku bisa kembali untuk membuka buku kayak gini. Dan ini sebenarnya aku belum baca sih yang ini. Terus habis itu ada juga buku yang aku pinjam, ini aku udah berkali-kali pinjam, ini buku antrian yang judulnya The Good Friend. Ini aku udah berkali-kali pinjam, cuman nggak tahu kenapa kayaknya sampai sekarang aku gagal untuk membaca ini. Bukan gagal untuk menyelesaikan, enggak, tapi aku benar-benar gagal untuk membaca gitu loh. Yang kali ini pun aku juga baru baca beberapa halaman awal, kayak baru prolognya doang, terus habis itu waktunya udah habis. Jadi kayaknya
daripada aku simpan buat diriku sendiri sedangkan aku selalu gagal, kayak aku belum ada waktu dan mood yang cukup baik untuk membaca novel ini, akhirnya aku kembalikan aja. Terus habis itu aku masuk ke antrian lagi. Mungkin setelah aku baca novel dari Cho Namju itu aku bakalan pinjem ini lagi kalau bisa, kayaknya sih, tapi aku nggak yakin juga. Jadi kemarin lusa itu aku habis dari Perpus Bung Karno untuk pinjam buku-buku berikutnya. Yang aku pinjam itu judulnya adalah yang pertama Her Name Is dari Cho Namju. Ini adalah buku ketiga dari Cho Namju yang akan aku baca. Yang pertama itu adalah Tangerine Green yang aku bahas di beberapa video sebelumnya. Terus habis itu karena aku sangat tertarik sama novel beliau yang sangat bestseller yang belum pernah aku baca sebelumnya, yang judulnya Kim Ji-young, lahir 1982, aku memutuskan untuk membaca itu dan pinjem di Ipusnas. Karena aku tahu kalau di Perpus Bung Karno sejauh yang aku tahu itu belum ada. Jadi aku pinjam di Ipusnas dan itu available cukup banyak, jadi aku gampang untuk pinjam di sana. Terus habis itu aku tahu kalau novel ini ada di Perpus Bung Karno, jadi aku memutuskan untuk melanjutkan untuk membaca karya beliau lainnya yang judulnya Her Name Is ini. Sebenarnya ini di Ipusnas juga ada, cuman masuk ke dalam antrian, jadi aku bakalan sulit untuk mendapatkannya, kayak gitu. Sebelumnya aku pikir bahwa ini adalah novel karena dua karya dari Cho Namju yang aku baca sebelumnya itu adalah novel. Aku pikir ini juga novel, tapi ternyata ini adalah kumcer. Jadi kita lihat apakah aku suka sama buku ini atau enggak, karena memang pada dasarnya aku tidak terlalu suka untuk membaca kumcer. Terus habis itu yang kedua, aku sebenarnya aku mau pinjem sebuah novel yang judulnya The Traveling Cat Chronicles, karena aku bakalan bikin reviewnya itu aku gandeng sama novel yang selesai aku baca yang judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia, karena memang bagiku ini bagus untuk dibikin dalam satu video. Cuman ternyata ketika aku ke Perpus Bung Karno, novel itu kayaknya sedang dipinjam sama orang, jadi aku udah berusaha cari cuman nggak ada. Terus habis itu ternyata aku lihat ada novel-novel baru yang salah satunya adalah ini, Welcome to the Hyonnam-dong Bookshop. Aku sebenarnya udah tahu ini lumayan lama, terus aku juga tertarik untuk membacanya karena bagiku covernya, gambarnya cantik. Terus habis itu judulnya juga menarik karena menceritakan tentang sebuah toko buku. Sebagai seorang kutu buku kan aku merasa tertarik gitu loh untuk membaca sesuatu tentang entah toko buku, entah tentang perpustakaan. Jadi ini akhirnya aku memutuskan untuk pinjam buku ini aja. Selain karena ini adalah koleksi baru di Perpus Bung Karno, juga karena memang aku tertarik untuk membaca kisah dalam novel ini. Kayak gitu sih. Jadi ini udah jam 9 malam. Sebenarnya aku udah ngantuk parah, dari sore pun aku udah ngantuk, aku mau tidur. Cuman biasanya kalau aku mau tidur itu aku masih kepikiran sama buku-buku yang harus aku baca. Bukan harus juga sih, tapi aku kepikiran gitu loh, aku pengen baca buku. Jadi sebelum aku tidur, sebelum mataku bener-bener gak bisa dibuka lagi karena udah ngantuk parah, aku mau melanjutkan untuk membaca ini. Yang ini aku udah baca itu hampir setengah, almost setengah. Pendapatku tentang buku ini adalah sampai sekarang, sampai setengah, aku gak terlalu suka. Aku lebih suka sama yang novel yang Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karena memang pada dasarnya aku lebih suka sama satu cerita yang diceritakan utuh dalam satu buku. Kalau yang ini kan jenisnya kumcer, aku nggak terlalu suka baca kumcer. Terus kumcer di sini pun juga pendek-pendek banget gitu loh, karena dalam satu buku ada 24 atau 25 cerita yang ceritanya itu macam-macam dari berbagai jenis perempuan, pekerjaan, dari berbagai macam perempuan, pekerjaan, usia, status sosial dan lain sebagainya. Jadi ceritanya sebenarnya lumayan berbeda-beda gitu loh. Jadi kita bisa melihat kehidupan perempuan dari berbagai macam perspektif. Cuman aku tetap gak terlalu suka karena memang jenisnya adalah kumcer. Mungkin seperti itu, tapi aku gak tahu lagi. Sebenarnya ada beberapa cerita yang aku lumayan relate, tapi ada juga banyak juga yang ternyata aku gak terlalu relate. Seperti salah satu contoh ceritanya adalah salah satu perempuan yang dia itu sebenarnya udah dewasa, tapi dia tiba-tiba dalam hidupnya itu tiba-tiba dia bisa jadi seorang fans berat dari artis K-pop. Padahal selama dia hidup, ketika dia masih remaja, ketika dia muda, dia nggak pernah sama sekali benar-benar jatuh cinta atau suka banget sama seorang artis. Tapi tiba-tiba pada suatu hari ketika dia udah benar-benar dewasa,
dia itu tiba-tiba suka sama seseorang, dan orang yang dia kagumi itu, artis yang dia sukai itu adalah seorang perempuan. Jadi aku nggak terlalu relate gitu loh. Aku memang suka sama K-pop, tapi nggak sampai segila itu, karena kalau dipikir-pikir lagi memang di Korea kan budaya fans K-pop itu kan begitu kental banget. Cuman karena aku orang Indonesia, aku emang suka, aku ngefans, cuman ya biasa aja, nggak sampai segila itu, nggak sampai separah itu untuk mencintai atau menyukai seseorang atau seorang artis. Jadi yang itu aku nggak terlalu relate. Kalau yang lainnya ada beberapa yang relate, ada yang enggak. Enggak sih. Ini aku emang pada dasarnya aku pucat, aku anemia. Terus aku hari ini nggak pakai lipstick, aku cuma pakai lip balm yang clear. Jadi emang kelihatan pucat banget kayak orang sakit. Padahal sebenarnya aku ya biasa aja, aku nggak sakit, emang seperti ini. Jadi aku mau melanjutkan untuk membaca buku ini. Tinggal dikit lagi sih, hari ini selesai. Harusnya hari ini udah hari ketujuh aku pinjam. Jadi hari ini sebenarnya waktu pengembalian. Cuman aku perpanjang lagi untuk waktu 1 minggu. Karena yang buku satu ini aja aku belum selesai baca. Apalagi buku yang satunya yang Welcome to Hyunam-dong Bookshop itu aku belum baca sama sekali. Terus aku juga sedang baca buku yang judulnya The Arson Project. Itu kayaknya belum ada perkembangan. Emang beberapa hari ini aku agak lambat gitu bacanya. Bener-bener aku butuh mengumpulkan mood untuk membaca. Karena aku pikir waktu peminjamanku udah tinggal sedikit lagi, tinggal 1 minggu. Terus di Arson Project itu juga udah aku perpanjang 1 kali. Jadi kayaknya hari ini aku berencana untuk benar-benar full membaca. Semoga aku bisa menyelesaikan setidaknya satu ini. Terus habis itu di Arson Project itu bisa ya nambah beberapa halaman lah, setidaknya ada perkembangan. Jadi aku mau baca ini. Setelah hampir seminggu aku berkutat dengan flu dan batuk yang rasanya nggak kelar-kelar, akhirnya hari ini aku mulai merasa bahwa tubuhku udah lumayan bisa diajak berkompromi untuk bisa ngomong yang lumayan panjang. Mungkin di tengah-tengahnya aku mungkin bakalan batuk sedikit, dan aku juga udah bawa minuman anget di sini. Nanti kalau tiba-tiba aku batuk di tengah-tengah, aku bisa minum anget, jadi agak diredakan gitu loh gatalnya di tenggorokanku. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang 2 buku dari Cho Nam-ju yang udah selesai aku baca. Sebenarnya untuk buku-buku dari Cho Nam-ju ini bukan buku pertama yang aku baca, karena sebelumnya kan aku udah baca yang pertama itu judulnya Tangerine Green yang aku masukkan ke video sebelumnya. Terus karena aku tahu bahwa Cho Nam-ju adalah seorang penulis buku bestseller yang judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982, dan aku belum baca buku itu. Akhirnya aku pinjam di Ipusnas, dan di Ipusnas itu memang buku ini dulu udah masuk antrian, dan aku udah masuk ke antrian itu cukup lama. Terus ternyata dari pihak Ipusnasnya itu jumlahnya ditambah. Jadi kemarin waktu aku pinjam itu, aku bisa pinjam dengan mudah karena ketika itu available-nya lumayan banyak. Kayaknya tambahan bukunya di Ipusnas untuk satu buku ini aja ada sekitar 300-an buku. Jadi itu udah bisa dipinjam. Meskipun masih populer, tapi setidaknya tidak sesulit dulu lagi untuk meminjam novel yang judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Jadi untuk novel yang judulnya Kim Ji-young ini ternyata menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang namanya Kim Ji-young. Iyalah di judulnya. Dari judulnya udah kelihatan banget kan kalau ini akan menceritakan kisah tentang seseorang yang bernama Kim Ji-young, dan ini menceritakan kisah tentang perempuan yang memang perempuan sih, karena memang inti dari novel ini adalah menceritakan kisah tentang kehidupan perempuan di
masyarakat yang patriarki, terutama ada di Korea. Karena setauku memang Korea itu adalah negara yang penganut patriarkinya itu kuat banget gitu loh. Bahkan kayaknya mungkin lebih lebih ketat, lebih kuat, lebih sulit daripada di Indonesia. Meskipun Indonesia sendiri aku juga merasa bahwa di Indonesia ini masyarakatnya juga masih patriarki, tapi tidak separah yang ada di Korea atau yang dialami oleh Kim Ji Young sendiri. Jadi ceritanya diawali ketika Kim Ji Young ini sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang umurnya kayaknya masih batita gitu loh, masih butuh dijaga oleh ibu, ya oleh Kim Ji Young sendiri. Terus tiba-tiba pada suatu hari Kim Ji Young ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu mengalami masalah mental, dan itu awalnya disadari oleh sang suami karena kan memang suaminya ini kan tinggal tiap hari sama Kim Ji Young. Jadi pada suatu hari ketika Kim Ji Young ini mulai mengatakan hal yang aneh atau mulai bersikap aneh, si suami ini sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari diri Kim Ji Young. Pada awalnya ceritanya dibuka dari situ. Terus habis itu ceritanya itu kemudian flashback jauh banget, dimulai dari Kim Ji Young itu lahir, dimana ternyata keluarga dari Kim Ji Young ini, terutama dari nenek kakeknya, mereka itu berharap banget bahwa Kim Ji Young itu lahir sebagai anak laki-laki, karena memang orang Korea itu sangat menginginkan anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu kayak gak terlalu diharapkan gitu loh ketika masa itu. Apalagi ketika itu ternyata Kim Ji Young itu sudah punya kakak dan kakaknya perempuan. Jadi kan harapan dari keluarganya Kim Ji Young atau kakek neneknya Kim Ji Young dan ayahnya Kim Ji Young itu kan lebih besar bahwa anak kedua ini akan lahir sebagai laki-laki. Tapi ternyata dia terlahir sebagai perempuan. Dari situ kan ya gak kan masih batuk. Nggak apa-apa, Kim Ji Young tetap akan dirawat, tetap akan dibiarkan hidup kayak apa aja. Maksudnya ya nggak apa-apa, udah lahir juga, dia tetap diterima sebagai anak di dalam keluarga itu. Cuman dia cuman keluarganya itu, terutama keluarga dari ayahnya Kim Ji Young dan kakek neneknya Kim Ji Young ini sangat menuntut ibu Kim Ji Young ini untuk kemudian hamil kembali dan melahirkan anak laki-laki. Kemudian pada akhirnya kan adiknya Kim Ji Young ini yang beda 5 tahun itu adalah laki-laki. Dan ketika Kim Ji Young kecil itu dia benar-benar pada awalnya dia belum menyadari karena kan masih anak-anak. Cuman lama-kelamaan dia menyadari banget bahwa keluarganya ini sangat menyayangi adik laki-lakinya, sedangkan dirinya dan kakak perempuannya itu kayak hanya dianggap bukan hanya dianggap kayak dianaktirikan, meskipun bukan anak tiri juga sih, tapi kayak apa-apa itu harus adik laki-lakinya duluan. Mungkin makan itu harus yang benar-benar bagus, nanti sisanya baru diambil oleh Kim Ji Young dan kakaknya. Terus barang itu harus yang paling bagus untuk si adik laki-laki, sedangkan Kim Ji Young dan kakaknya itu enggak. Jadi kayak gitu, benar-benar dari kecil pun dia itu benar-benar merasa didiskriminasi gender karena dia adalah perempuan. Terus di masa sekolahnya pun, semasa sekolah dia juga mengalami diskriminasi gender itu dari guru-guru. Terus selain diskriminasi gender dari guru-guru dan lingkungan sosial, dia itu juga merasakan pelecehan seksual, hampir jadi korban pelecehan seksual karena dia perempuan. Terus dia itu disalahkan oleh ayahnya karena hampir mengalami pelecehan itu. Padahal kan yang salah bukan Kim Ji Young kan, dia kan hanya pulang malam karena dia emang pulang dari tempat kursus, bukan karena dia pakai pakaian seksi lah atau mungkin dia itu menggoda laki-laki lah. Enggak kan, dia hanya ya udah pulang kursus malam naik bus, terus habis itu dia diikuti sama seorang penguntit kayak gitu loh. Tapi tetap aja orang-orang di sekitarnya, orang-orang terutama yang masih menganut patriarki yang kuat itu tetap menyalahkan perempuannya atau Kim Ji Youngnya. Terus ketika dia kuliah pun dia juga merasa diskriminasi itu semakin besar lagi karena dia sadar bahwa tidak ada satupun pemimpin organisasi di kampus yang perempuan, dan perempuan itu hanya dianggap sebagai pembantu dari tiap organisasi yang dia ketahui atau dia ikuti. Terus ketika dia mulai masuk kerja pun dia mengalami kesulitan untuk
mendaftar kerja, karena kebanyakan perusahaan itu lebih menginginkan pekerja laki-laki daripada perempuan. Meskipun Kim Ji Young itu adalah orang yang pintar, atau meskipun perempuan itu jauh lebih cerdas dan lebih rajin daripada laki-laki, tapi banyak perusahaan yang lebih memilih laki-laki sebagai pekerjanya atau rekrutan baru mereka. Sampai ketika menikah dia juga merasa didiskriminasi oleh keluarga sang suami, karena Kim Ji Young itu harus patuh pada suaminya dan harus sering mengunjungi keluarga sang suami, sedangkan dirinya sendiri itu jarang dan sulit untuk bisa menemui keluarganya, karena dia sebagai perempuan itu tidak cukup punya suara dan tidak cukup didengarkan oleh keluarga suaminya. Makanya pada akhirnya dia itu mulai meledak dan mengalami gangguan mental. Jadi seperti itu. Jadi ceritanya ini benar-benar, oh jadi perempuan di Korea itu sesulit itu ya. Perempuan di Korea itu mengalami diskriminasinya itu separah itu gitu loh. Dan novel ini bukan cuma ditulis berdasarkan fiksi atau bayangan dari si penulis, karena di dalam novel ini juga diselipkan beberapa kayak kutipan-kutipan koran atau mungkin hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan tema dari novel ini. Jadi novel ini benar-benar kayak menggambarkan situasi dan perasaan dari perempuan-perempuan Korea, terutama yang lahir di tahun yang sama seperti Kim Ji Young. Dan ini aku jadi bersimpati banget, dan aku membayangkan diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku yang terlahir sebagai perempuan. Meskipun aku tidak separah itu mengalami diskriminasinya, enggak, kan orang Indonesia kan kalaupun sekolah kan guru-gurunya juga kurasa sih berdasarkan pengalaman pribadiku tidak sediskriminatif itu, karena kalaupun sekolah kan seragamnya sama antara perempuan dan laki-laki, tidak ada tidak ada perbedaan, dan kalaupun aturannya juga enggak terlalu dibeda-bedakan gitu loh antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan apa yang dialami Kim Ji Young itu benar-benar parah, kayak si guru-gurunya itu benar-benar membela murid laki-lakinya atau setidaknya menutup mata dari kesalahan yang dilakukan oleh murid laki-laki. Sedangkan untuk perempuan seperti Kim Ji Young, kesalahan sekecil apapun itu udah benar-benar berefek dan benar-benar dapat hukuman. Dan aku rasanya sedih dan kayak oh my god, sesusah itu jadi perempuan di sana. Terus aku juga membandingkan dengan yang aku rasakan itu, aku juga merasakan beberapa hal yang sedikit diskriminatif juga sih, terutama ketika mau memasuki masa dewasa. Yang aku rasakan adalah ketika dewasa, ketika mulai bekerja dan berkeluarga, perempuan itu lebih sulit gitu loh untuk menentukan apa yang harus dia lakukan, karena kan di negara yang patriarki seperti di Indonesia itu masih sulit gitu loh untuk perempuan bisa jadi wanita karir dan menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena yang aku tahu, yang aku lihat di lingkunganku, terutama kayak di kampung itu, biasanya laki-laki itu benar-benar lepas tangan gitu loh dari pekerjaan rumah. Ya mungkin untuk pekerjaan rumah nggak terlalu lepas tangan juga, cuman biasanya untuk penjagaan anak itu laki-laki itu udah beranggapan bahwa kalau dia sudah menyediakan uang, tempat tinggal, dan makanan untuk anaknya, untuk istrinya, dan bisa menyiapkan dana untuk pendidikannya, maka si laki-laki ini tidak perlu lagi berperan untuk menjaga anak. Meskipun sesibuk apapun si ibu itu tetap jadi satu-satunya orang, hampir bisa disebut sebagai satu-satunya orang yang berusaha untuk menjaga anaknya dan mengatur kehidupan anaknya. Sedangkan sang suami ini biasanya nggak tahu apa-apa, dan ya tahu sih sedikit banyak, cuman nggak serepot sang istri untuk menjaga anaknya dan menjaga rumahnya. Terutama kalau ada seorang laki-laki yang benar-benar lepas tangan dan beranggapan bahwa asalkan dia sudah menyediakan uang, maka sudah semuanya adalah urusan istri. Lah sedangkan istrinya sendiri ini nggak dipikir gitu loh sama sang suami atau keluarga besarnya itu, nggak dipikir bagaimana perasaan istrinya. Apakah si istri ini punya cita-cita lain, apakah dia pengen bekerja, apakah dia masih pengen untuk menambah ilmu. Nggak dipikir, benar-benar kayak ya udah, kalau kamu udah menikah, kalau kamu udah punya anak,
hal utama yang harus kamu lakukan adalah keluarga dan anak, dan mengurus suami. Udah, kayak kebahagiaan si istri dan mimpi si istri ini nggak dipikirkan sama orang lain. Dan itu yang ada di dalam novel ini juga seperti itu. Jadi aku bisa membayangkan bagaimana kehidupanku kelak gitu loh kalau aku menikah nanti. Apakah aku juga akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Kim Ji Young? Dan semoga sih enggak ya. Semoga orang-orang di Indonesia, laki-laki di Indonesia itu udah cukup berpendidikan, anak mudanya udah cukup melek gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu kalaupun menikah, mereka itu punya tanggung jawab yang sama besar untuk mengurus rumah dan mengurus anak. Bukan cuma rumah dan anak itu untuk istri, sedangkan laki-laki bisa bebas berkeliaran dan bekerja gitu loh. Jadi aku harapnya nanti perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan di Korea itu tidak mengalami apa yang dialami oleh Kim Ji Young. Dan ini baca novel ini benar-benar bikin aku gregetan dan miris juga gitu loh, merasakan hidup sebagai seorang perempuan. Aku suka sama novel ini yang judulnya Kim Ji Young, lahir tahun 1982. Oke, buku kedua dari Cho Namju yang aku baca sebenarnya ini buku ketiga sih. Jadi buku selanjutnya yang aku baca dari Cho Namju itu adalah buku Kumcer yang judulnya Her Name Is. Jadi di sini ini menceritakan kisah tentang perempuan-perempuan yang sepertinya itu diwawancari oleh si penulis. Jadi si penulis atau Cho Namju ini mewawancarai dan didatangi oleh banyak perempuan untuk menceritakan kisah hidup mereka. Mungkin sepertinya setelah mereka membaca novel yang Kim Ji Young itu, mungkin mereka jadi terinspirasi gitu loh untuk menceritakan kisah hidup mereka ke si penulis. Jadi di sini ada kayaknya 25 cerita dari 25 perempuan yang berbeda dari berbagai macam kalangan, status sosial dan usia. Bahkan ada yang dimulai dari SD, anak SD, sampai ada juga yang dia udah nenek-nenek. Kan. Oh, maaf. Jadi di sini sebenarnya aku kalau untuk Kumcer itu aku nggak terlalu suka. Aku lebih suka membaca satu novel menceritakan satu orang atau satu kisah yang utuh. Kalau untuk cerpen itu biasanya kayak nggak lengkap gitu loh menurutku, juga ceritanya terlalu terburu-buru. Meskipun ada beberapa yang aku bisa nangkap, meskipun banyak yang aku bisa nangkap juga ceritanya seperti apa, cuman aku ngerasa kurang bisa mendalami perasaan, mendalami kehidupan, pikiran, atmosfer yang disampaikan di tiap cerpennya. Cuman kalau untuk buku yang ini kan ada 25 cerita dari 25 perempuan kan. Ada beberapa itu yang aku lumayan suka dan aku lumayan relate sama ceritanya. Ada juga banyak juga yang sebenarnya aku gak cukup suka dan gak bisa membayangkan kisah hidupnya karena jauh berbeda dari hidupku, dari apa yang aku rasakan dan apa yang aku pikirkan gitu loh. Untuk yang aku suka itu sebenarnya nggak relate banget sama kehidupanku, cuman aku suka aja gitu membaca cerita ini. Jadi di sini ada 3 cerita dari 3 POV dari dalam satu keluarga. Ada seorang ibu yang punya 2 orang anak perempuan. Anak perempuan pertama dan anak perempuan kedua. Si ibu ini merasa sedih. Untuk POV dari ibu ini merasa sedih karena anak perempuan pertamanya itu sedang menjalani proses cerai, sedangkan anak perempuan keduanya ini sedang menyiapkan pernikahannya. Jadi si ibu ini bingung bagaimana harus memposisikan diri, bagaimana dia harus menghadapi anak-anak perempuannya yang sedang menjalani kehidupan yang jauh berbeda dan sangat bertolak belakang. Seperti itu. Terus habis itu untuk si kakak perempuan yang sedang bercerai, dia ini tidak masalah kalau adiknya mau menikah, tapi dia dia tidak mau orang-orang di sekitarnya itu merasa sedih akan statusnya dia sebagai calon janda, karena memang dirinya itu lebih memilih untuk menjadi janda karena dia tidak merasa cukup dihargai oleh keluarga sang suami, karena
keluarga suaminya ini apa ya, sedikit merendahkan dirinya gitu loh. Terus karena dia tidak tahan dan suaminya juga itu juga tidak membela dirinya di depan keluarga sang suami, akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Terus habis itu si adik, pada awalnya adiknya ini yang mau menikah ini, dia itu bertanya pada kakaknya apakah dirinya sebaiknya menikah atau tidak. Tapi si kakak, ya kalau kamu mau menikah ya gak apa-apa, asalkan itu bahagia itu nggak apa-apa. Terus akhirnya si adik ini menemukan seorang laki-laki yang dia rasa cocok untuk dirinya, yang dia rasa tepat. Akhirnya meskipun dia bingung juga karena dia belum tahu kehidupan pernikahan itu seperti apa. Dia merasa takut juga kalau nanti kehidupan pernikahannya buruk seperti sang kakak. Tapi ketika kakaknya menyemangati dia, terus bilang, berpesan bahwa nanti kalau kamu menikah, jangan hidup hanya sebagai istri dan atau anak menantu, tapi hiduplah menjadi dirimu sendiri. Jadi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di dalam pernikahan itu, seperti itu. Jadi akhirnya adiknya memutuskan menikah. Kayak 3 POV ini apa ya, perasaannya campur aduk dan bingung gitu loh. Ada yang sebenarnya mau bahagia tapi dia juga bingung, terus yang satunya juga sebenarnya sedang stres tapi dia juga harus dia bahagia untuk si adik. Terus ibunya itu yang paling sedih adalah bagaimana dia menghadapi kedua anak perempuannya yang mengalami hidup yang seperti itu. Kayak gitu sih, itu yang aku suka, yang aku ingat. Terus habis itu ada lagi satu cerita yang ini ceritanya sedih gitu loh. Bagiku menceritakan kisah yang sedih, dan aku pengen banget tahu kelanjutan ceritanya, tapi sayangnya tidak ada kelanjutannya. Jadi di sini ada satu cerita yang judulnya Siklus Bulanan. Jadi ini menceritakan kisah seorang guru. Enggak sih, ini diceritakan oleh seorang guru. Guru ini menceritakan tentang anak muridnya yang masih SMP. Dan ternyata anak muridnya yang masih SMP ini, yang juga sama-sama perempuan, itu dia hanya tinggal bersama ayahnya, dan ayahnya itu tidak cukup peduli pada dirinya. Sedangkan ibu dari si anak ini atau si murid ini, ternyata ibunya itu berpisah gitu loh dari ayahnya, karena ayahnya ini adalah pelaku KDRT. Dan tentunya si anak ini juga mengalami KDRT. Sedih banget. Terus sampai apa ya, si anak ini dia ikut kayak semacam apa ya, klub membaca kalau nggak salah. Meskipun dia nggak suka membaca, dia itu tetap ikut klub itu. Karena apa? Karena dia itu nggak mau pulang. Kan klub membaca atau ekstrakurikuler itu diadakan setelah pelajaran sekolah selesai kan. Ternyata alasan kenapa dia ikut klub itu atau ekstrakurikuler yang dibimbing sama si gurunya ini adalah karena dia tidak mau pulang, karena dia itu malas bertemu dengan ayahnya, karena rumahnya itu hanya ada di basement perumahan. Karena kan biasanya kalau orang-orang yang berpendapatan yang kurang di Korea itu kan hidupnya di basement, kayak parasite itu kan, ada orang yang miskin itu hidup di basement kan. Sedangkan rumahnya si anak ini adalah benar-benar di basement, dan basementnya juga bukan cuma basement lantai pertama. Di Korea itu ada basementnya pun juga ada lantainya, jadi semakin ke bawah itu lantainya semakin banyak. Anak ini tinggal di basement lantai 2, dan di lantai 2 itu benar-benar tidak ada cahaya matahari yang masuk, dan udaranya pun dan udaranya juga susah untuk berganti gitu loh. Jadi pengap banget di rumahnya. Selain pengap, dia itu juga malas bertemu dengan ayahnya. Bahkan ayahnya ini gak pernah sekalipun itu peduli pada sekolah si anak, gak pernah menanyakan apa mimpimu nanti, cita-citamu seperti apa, bahkan nyuruh anaknya belajar pun enggak. Dan itu akhirnya diceritakan kepada si guru itu, dan guru ini merasa miris gitu loh sama kehidupan si anak ini. Kok sedih banget, dia udah miskin, udah gak punya uang, dia juga nggak dapat perhatian dari orang tuanya, dan dia juga gak bisa tinggal bersama ibunya, meskipun sebenarnya dia itu lebih sayang pada ibunya daripada ayahnya. Terus pada akhirnya dia bercerita, si murid ini cerita bahwa cerita kalau nanti dia udah lulus sekolah, dia pengen cari uang, dan kalau udah bisa dapat uang, dia mau menyewa rumah sendiri
untuk dirinya dan ibunya dan adiknya, dan dia gak mau tinggal bersama ayahnya. Itu sedih gitu loh. Terus yang paling sedih lagi adalah ada suatu hari ketika anak ini nggak masuk sekolah selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu awalnya dipikirnya sakit. Terus ketika si anak ini masuk sekolah lagi, gurunya kan cukup khawatir gitu loh, karena si anak nggak masuk sekolah selama 1 minggu, takutnya entah mungkin dia disakiti ayahnya atau kenapa gitu kan. Ternyata anak ini akhirnya cerita ke guru ini bahwa ternyata dalam 1 minggu itu dia itu sedang datang bulan, makanya judulnya kan siklus bulanan. Ternyata dia sedang datang bulan dan dia itu benar-benar gak punya uang untuk beli pembalut. Jadi selama 1 minggu ketika datang bulan itu dia hanya meringkuk di dalam kamar dan kamar mandi gitu loh, karena dia ya namanya juga perempuan, karena dia berdarah gitu kan, jadi dia nggak bisa keluar, dia hanya bisa ada di dalam kamar mandi dan jongkok gitu loh sampai darahnya benar-benar udah lumayan reda, baru dia bisa masuk kamar. Terus di dalam kamarnya pun ketika dia berbaring, dia harus berbaring di atas kayak tumpukan baju-baju bekas. Nanti kalau udah kotor, kalau udah darahnya udah cukup banyak, dia antara dia cuci terus keringkan atau mungkin akhirnya dia buang kayak gitu. Ih, sedih banget. Kayak itu anak SMP loh, anak SMP itu merasakan hidup yang seperti itu gitu loh. Bahkan untuk pembalut aja dia nggak punya uang, dan ayahnya juga nggak peduli. Ayahnya juga nggak tahu kalau anak perempuannya itu seperti itu, sedangkan si ayahnya ini hanya menuntut anaknya untuk segera lulus dan akhirnya bisa mencari uang. Lah dia bagaimana bisa lulus dengan baik dan bisa mencari pekerjaan dengan baik kalau si ayah ini nggak mendukung kehidupan anaknya gitu loh. Ya Allah, sedih banget. Sedih. Terus ketika si anak ini pada akhirnya lulus itu sama gurunya ini akhirnya didukung gitu loh, dikasih kesempatan untuk dia bisa sekolah sampai SMA, udah didaftarin sekolah juga. Terus dia juga udah masuk sekolah kayaknya nggak lama, hanya beberapa bulan, terus sebelum akhirnya dia itu benar-benar menghilang dan nggak bisa dikontak lagi, nggak bisa dihubungi lagi. Dan ketika hari kelulusan itu si anak ini benar-benar kayak berterima kasih ke guru ini karena anak ini baru merasakan kasih sayang itu dari si guru ini kan, baru merasakan perhatian itu dari gurunya. Dan itu ceritanya sedih, padahal ceritanya cuma sesingkat itu, dan aku penasaran gitu loh sama kehidupan si anak ini, apakah anak ini bisa survive dalam hidupnya. Udah sih, kayaknya yang paling aku suka yang itu, cerita yang itu paling sedih menurutku. Kalau yang cerita dari 3 POV dalam satu keluarga itu cuma apa ya, ngena aja, karena ini adalah cerita yang lumayan unik di dalam sini karena ada 3 POV yang berbeda dan diceritakan sebagai satu POV-nya itu diceritakan di judul yang berbeda. Terus untuk yang lain-lain, untuk fans K-pop itu aku nggak terlalu connect, karena ya meskipun aku fans K-pop tapi aku nggak segila itu untuk mencintai artis yang aku suka. Terus habis itu ada juga pidato dari anak SD yang dia itu mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Itu aku juga nggak terlalu paham karena aku nggak terlalu ngerti sama situasi anak SD di sana. Terus apalagi ya, ada juga cerita tentang nenek-nenek yang dia itu merasa capek karena menjaga cucu-cucunya, sedangkan anak-anaknya itu terlalu sibuk bekerja. Jadi cucu-cucu dari kedua anaknya itu dititipkan ke si nenek, padahal si nenek ini udah sepuh. Itu aku nggak terlalu connect aja gitu loh menurutku, karena ketika aku berpikir tentang nenek-nenek, biasanya nenek-nenek itu malah seneng gitu kalau cucu-cucunya datang untuk mengunjungi mereka, ya nggak sih? I don't know. Untuk cerita-cerita yang lain sebagian besar kayaknya aku udah lupa, meskipun kalau ditunjukkan judulnya aku bakalan ingat ceritanya seperti apa, tapi kalau seperti ini aku tidak terlalu ingat karena memang tidak terlalu ngena dalam hatiku. Jadi untuk yang ini, untuk kalian yang suka sama cerpen dan kalian memperhatikan tentang kehidupan perempuan mungkin bakalan suka, tapi kalau untuk aku ya so-so aja. Beberapa aku suka dan selebihnya kebanyakannya biasa aja.
Dari kedua buku dari Cho Nam Joo yang aku baca kali ini, aku jauh lebih suka yang Kim Ji Young lahir tahun 1982 lah ya, karena itu adalah sebuah novel yang menceritakan kehidupan dari si Kim Ji Young ini secara benar-benar mendetail dan utuh. Jadi aku lebih bisa bersimpati pada kehidupan Kim Ji Young. Kalau untuk yang Her Name Is, meskipun banyak menceritakan kisah tentang perempuan-perempuan yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dari setiap ceritanya dan cerpennya kan bermacam-macam. Cuman karena ini adalah cerpen dan bagiku cerpen itu terlalu singkat, jadi aku sosok aja. Ada yang suka sih, beberapa, dan dikit banget, tapi yang lainnya enggak. Jadi aku lebih menyarankan kalian untuk membaca novel yang judulnya Kim Ji Young lahir tahun 1982. Cuman kalau ini, novel yang ini dibandingkan sama novel yang judulnya Tangerine Green yang aku masukkan ke video sebelumnya, sebenarnya aku sama-sama suka. Cuman untuk memilihnya itu tergantung mood, tergantung kondisi. Kalau kalian lebih suka sama cerita yang lebih seperti menceritakan tentang kisah anak muda, lebih suka tentang kisah persahabatan, kalian bakalan lebih suka yang Tangerine Green. Tapi kalau kalian lebih suka cerita yang lebih dewasa, lebih menceritakan kisah tentang keluarga, hubungan keluarga dan sosial, kalian akan lebih suka membaca novel Kim Ji Young lahir tahun 1982. Jadi seperti itu. Kayaknya aku tutup segini aja karena tenggorokanku udah gatel banget. Cukup sekian, terima kasih udah nonton. See you next time, goodbye.